Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya terdengar baik. Kita akan kuliah bersama-sama 4 kali pertemuan dengan saya. Jadi pekan ini, kemudian sama 3 kali lagi. Setelah itu akan ditutup kalau tidak salah dengan Pak Dimas ya. Oke, di kuliah saya mungkin tidak banyak ya, terutama pekan-pekan depan, karena ya pekan depan udah mulai puasa, supaya juga tidak terlalu capek saya kuliah yang kondisi puasa. Jadi kuliah saya akan buat singkat pekan depan. Pekan ini juga mudah-mudahan singkat. Saya akan terkait dengan kontrol kualitas pakan, kemudian manajemen pabrik ya. Hari ini kita akan bicara tentang kontrol kualitas pakan dulu. Oke. Apa sih yang perlu kita pelajari dalam manajemen industri pakan? Tentang kontrol kualitas pakan adalah pertama adalah tentang penyimpanan bahan pakan. Nah, kenapa harus disimpan bahan pakan? Kenapa harus dikontrol kualitasnya? Karena rata-rata kita kalau menggunakan membuat pakan, bahan pakan yang kita gunakan itu adalah asalnya berasal dari pertanian. Kebanyakan berasal dari bahan-bahan pakan atau sisa pangan dari pertanian. Bisa bijian, bisa by produknya, ya by produknya itu seperti bungkil-bungkilan dan seterusnya. Ya ada juga beberapa yang dari hewan, ya tapi dari hewan ini terbatas penggunaannya seperti meat bone meal, tepung ikan itu sangat terbatas penggunaannya untuk ternak-ternak monogastrik yang memang sifatnya itu omnivore. Jadi seperti unggas itu omnivore, jadi diberi pakan-pakan yang berasal dari hewan pun tidak apa-apa. Tapi seperti kuda, walaupun dia monogastrik, sebaiknya jangan diberi pakan-pakan yang berasal dari hewan. Ya tetap karena dia herbivore. Apalagi babi itu omnivore, sehingga babi masih bisa dimasukin tepung ikan, diberi MPM itu masih oke. Jadi kita harus betul-betul melihat ternak itu sifatnya apa, omnivore, herbivore, carnivore, dan seterusnya. Nah, prinsipnya kalau kita bicara ruminansia terutama itu jelas herbivore. Jangan memberikan ruminansia bahan-bahan yang berasal dari hewan. Ya, udah jelas kasusnya tahun 90-an itu terjadi sapi gila di Inggris yang merambah sampai ke Eropa. Hancur itu industri sapi di Inggris. Oke. Kalian mungkin belum lahir ya, saya waktu itu masih SMA. Oke. Kemudian karena bahan pakan dari asal pertanian dan pasti itu kan mengandung bahan organik. Yang namanya bahan organik itu pasti akan mengalami penurunan kualitas. Mudah rusak, disimpan tidak lama. Ya, yang kita lakukan adalah kita nggak bisa menghalangi ini. Kita tidak bisa mengalami proses pembusukan, proses dekomposisi bahan pakan, proses dekomposisi bahan organik. Itu sesuatu yang sangat natural terjadi. Tetapi kita bisa melakukan hal lain, yaitu berupa memperlambat proses dekomposisinya. Jadi dengan cara penyimpanan yang tepat, dengan treatment yang tepat, kita bisa memperpanjang umur bahan pakan dan juga mungkin pakan jadi. Jadi kalau kita katakan kita bisa membuat pakan itu menjadi awet, seawet-awetnya selama-lama ya nggak mungkin. Tetap ada batas waktunya. Ya, proses dekomposisi pasti akan terjadi. Kita hanya bisa memperlambat. Nah, kalau kualitas turun, tidak kita lakukan upaya untuk memperlambat proses dekomposisi, tidak ada upaya-upaya untuk mengawetkan, tidak ada upaya-upaya untuk mempertahankan kualitas dari bahan pakan maupun pakan, kita berikan ke ternak, pasti kinerja ternak juga akan menurun. Kalau kinerja ternak menurun, biasa produksinya turun, reproduksinya juga dia sulit bunting, ya, dan seterusnya. Ya, ini sudah sesuatu yang Anda semua tahu. Jadi kalau kita urut ke depan lagi, yang paling penting salah satu dalam hal formulasi ransum, pembuatan pakan adalah kita menjaga kualitas dari bahan pakan yang kita gunakan. Ya. Nah, kalau dari sisi bahan baku dan kriteria kualitasnya, kita itu bisa membagi bahan pakan menjadi 3. Ini berbeda dengan klasifikasi 8 kelas bahan pakan ya waktu di BPFR dulu. Kalau klasifikasi 8 kelas bahan pakan mulai dari hijauan segar sampai menjadi sumber aditif ya, yang kelas 8 itu adalah pembagian kalau kita membuat bahan pakan sebagai sumber ransum ya, untuk membuat ransum membagi bahan pakan menjadi kelas-kelas tertentu. Nah, kalau di sini kita akan fokus di masing-masing jenis bahan pakan yang seringkali kita gunakan sebagai sumber ransum
Ya, jadi kalau kita kelompokkan secara besar yang untuk ransum atau untuk konsentrat, biasa ada sumber energi, sumber protein, sama sumber mineral. Ini khusus untuk konsentrat. Sumber energi ada jagung, cantel, dan macam-macam. Kemudian protein itu mulai dari tepung ikan, tepung-tepungan udang, darah yang dari hewan, sampai bungkil-bungkilan yang berasal dari byproduct industri pertanian, dan juga ada sumber-sumber mineral. Mulai dari yang natural, tepung tulang, tepung kerang, sampai dari yang sifatnya berasal dari alam, bukan natural hewan maksud saya. Misalnya batu kapur, bahkan semen, triple super fosfat atau TSP yang biasa digunakan sebagai pupuk, itu pun bisa dijadikan sumber mineral. Ya, ini kita harus paham bahwa 3 inilah yang menjadi sumber konsentrat sebenarnya. Nah, kalau kita bicara kualitas, tadi sudah saya sampaikan secara alami akan ada penurunan karena dia bahan organik. Tetapi yang tidak alami penurunannya adalah karena ulah manusia. Dan ini sangat banyak terjadi di Indonesia dan negara Asia lainnya. Ya, pemalsuan bahan pakan dengan tujuan memperbesar keuntungan dari penjualnya. Ya, nama pemalsu itu ada yang ya semuanya nggak baik ya, tapi ada yang rodo HP lah istilahnya. Jadi itu pemalsu yang kalau dia memalsu bahan pakan, pakai bahan pakan yang masih ada nutriennya ya, walaupun dia tidak bermaksud menambahkan nutrien ya, nutrien yang ada di bahan pemalsu itu pasti lebih rendah daripada yang dipalsunya, bahan yang dipalsu. Pasti nggak mungkin lah kita mengoplos bahan pakan kualitas jelek dengan ditambah yang bagus, itu rugi ya. Seperti zaman dulu sewaktu harga minyak tanah masih disubsidi, belum pakai gas, orang-orang belum pakai gas, masih pakai minyak tanah. Harga minyak tanah itu sangat murah ya, sangat murah, lebih murah daripada bensin. Kalau harga bensin zaman dulu itu sekitar 1.500, minyak tanah itu hanya sekitar 400 sampai 500 rupiah. Jadi sepertiganya. Sehingga seringkali dulu bensin dioplos dengan minyak tanah. Ya, kalau dipakai untuk motor atau dredet, tergantung seberapa banyak minyak tanah. Ya, tapi begitu pemerintah menarik subsidi minyak tanah diganti dengan gas, harga minyak tanah sekarang malah lebih tinggi daripada bensin. Saya lupa, kurang paham harganya sekarang, kurang tahu. Tapi dulu terakhir saya beli 1 liter itu sudah mencapai harga 12.000. Waktu itu bensin masih harga kisaran berapa ya? Kisaran sekitar 8.000 atau berapa. Sehingga setelah tidak ada subsidi, tidak ada lagi bensin yang dioplos dengan minyak tanah, karena minyak tanah jadi lebih mahal. Ya, jadi harga. Nah, artinya walaupun bahan pemalsu mengandung nutrien di dalam bahan pakan, tetap saja pasti akan lebih buruk kualitasnya. Nah, kalau yang kejam lagi ya nggak ada nutriennya. Ya seperti di daftar yang abu-abu itu nggak ada nutrien, seperti gaji, tepung arang, itu ada mineral. Ya, itu tidak bisa digunakan, dan bahkan mineral itu ada yang tidak bisa digunakan sama sekali oleh ternak. Nah, kunci dari pemalsuan itu, para pemalsu ini biasanya ya ini kalau mau jadi polisi kan harus tahu dulu caranya berpikirnya maling ya kan. Jadi kita harus tahu dulu cara berpikirnya pemalsu. Pemalsu itu kalau memalsukan sesuatu pasti menggunakan bahan yang mirip secara fisik dengan yang dipalsu. Oke. Contohnya yang paling banyak dicampurkan ke dalam bekatul. Bekatul, kalau kita menyebut bekatul, ingat definisi di BPFR, bekatul itu adalah hasil slab kedua. Artinya itu sudah tidak ada sekamnya. Itu kelas 1 dengan 2 kali pengeslepan. Tetapi ini udah mulai jarang sekarang. Karena bekatul harga mahal, ya akhirnya dia dioplos dengan apa? Sekam halus. Kulit biji padi yang digiling halus kemudian dicampurkan ke bekatul. Bahkan dedak padi, ya dedak padi itu bekatul level KW2, ya itu yang pertama keluar dari slab langkah penggilingan padi atau slab padi yang pertama. Saat berusaha memisahkan biji padi dengan sekam, itu ada rontokannya, di situ ada rontokan perikapnya dan juga ada rontokan sekamnya. Itu kualitasnya di bawah yang bekatul yang hanya rontokan perikap ya. Nah, ini pun yang KW2 itu pun sudah sekarang banyak yang dipalsu ditambahkan dengan sekam halus. Kalau di lapangan Anda harus bisa membedakan karena sekam halus dengan katul itu sangat mirip bentuknya.
ya katul agak lebih coklat, ya. Tapi begitu campur hampir nggak kelihatan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara di lapangan, misalnya ditepuk. Kalau saya paling sering pakai metode saya tepuk. Ditepuk itu mubal itu apa ya? Begitu bekatulnya ditepuk dia ada yang naik itu kayak apa ya? Kayak ada partikel yang loncat ya. Mubal kalau orang Jawa bilang. Tak tahu saya bahasa Indonesia apa. Itu berarti ada campuran sekam atau dirasakan, dipegang begini, kresek, rasa kreseknya banyak, berarti banyak kandungan sekamnya. Atau kasih di gelas yang diisi air putih, air bersih gitu, kasih situ, diaduk sebentar, nanti akan terpisah, bekatul akan tenggelam, sedangkan sekamnya akan mengambang di atas. Jadi makin baik partikel yang ngambang, berarti sekamnya makin banyak. Ya, dan saya kadang-kadang heran itu sekamnya sampai tebel itu di campurannya itu. Ya, artinya sekamnya banyak banget, bahkan lebih dari 50%-nya. Jadi pada prinsipnya itu, kalau orang-orang yang pemalsu ini berusaha mencari yang mirip. Korea sering digunakan untuk memalsukan, untuk meningkatkan kandungan protein. Ya, bahkan di susu pun dulu pernah ada yang melakukan ditambah urea supaya kandungan protein susunya tinggi. Ya, tapi padahal beracun urea itu, kalau level terlalu tinggi bisa menyebabkan keracunan. Ekskreta ayam juga bisa ditambahkan ke dalam apa? Ekskreta ayam itu ciri apa? Baunya kan, warnanya coklat tapi baunya keras, sehingga dia biasa dicampurkan ke bahan pakan yang baunya juga kuat, yaitu tepung ikan. Nah, tepung ikan kalau udah agak lama itu kan baunya agak tengi. Nah, dicampur ekskreta ayam dia agak tersamarkan bau ekskreta ayamnya. Tapi sebenarnya kalau penciumannya cukup bagus, tetap tercium. Ya, batu kapur biasa dicampurkan ke gaplek giling, ya, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, yang tidak kandung nutrien juga serbuk graji dicampurkan ke katul karena mirip ya. Tepung arang dicampurkan ke ke MPM, pasir halus itu juga bisa dicampurkan ke katul, bisa ke kapur, bisa kalau dia pasir yang agak putih, dan seterusnya. Bahkan bungkil-bungkilan pun sering dicampur dengan batu bata yang digiling. Oli bekas dicampurkan ke dalam tetes atau molasis, ya, karena sama-sama warnanya hitam dan itu bentuk cair. Jadi ini metode-metode ini sering dilakukan oleh para pemalsu. Ya, ada nanti cara-cara kita untuk mengetahuinya itu nanti di kuliah yang kontrol kualitas yang di S2 kita akan sampaikan. Oke, secara umum ya nanti saya akan mereview satu persatu bahan, tapi tidak lama-lama karena sebenarnya prinsip dasarnya adalah ini. Kuliah hari ini, halaman ini adalah termasuk yang paling penting. Karena ini yang dasar Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di lapangan ataupun pertanyaan saya saat ujian nanti. Jadi suatu bahan pakan atau pakan disebut memiliki kualitas baik jika pertama dia kadar airnya kurang dari 14% atau lebih jauh lagi, kurang lagi dari 12%. Ya, kering, berarti kering. Nah, ini sudah angka 14% itu sudah semacam angka rujukan internasional. Ya, pabrik pakan, nyimpan bahan pakan berapa kadar airnya? Kurang dari 14%. Anda ke Amerika, berapa kadar air sana yang disyaratkan untuk bisa dimasukkan ke dalam silo? 14%. Anda ke Prancis, sama. Anda ke New Zealand, lihat pabrik pakan sana, bahan pakan yang bisa masuk ke silo, masuk ke gudang mereka, berapa kadar airnya maksimum? 14%. Ini internasional. Ya, karena di 14% pertumbuhan bakteri, mikroba yang merusak itu bisa dikontrol. Kemudian dia harus bebas kutu dan juga serangga yang lain. Kenapa? Karena kutu akan mengkonsumsi bahan pakan. Kutu atau insekta, serangga lain, dia bisa mengekskretakan, ada ekskretanya itu ya, mengeluarkan ekskretanya, mengekskresikan ekskreta yang itu sifatnya korosif dan juga basah, dan itu menyebabkan kelembapannya naik. Kalau kelembapan bahan pakan naik bisa tumbuh jamur, ya. Kemudian yang ketiga, sedapat mungkin bahan-bahan pakan itu kondisinya utuh. Contohnya jagung, kita beli jagung pipil, jagung biji ya. Itu nanti pasti masuk quality control di suatu pabrik, pertama dia akan dilihat secara fisik dulu, dilihat bentuk fisiknya. Ada yang rusak enggak? Berapa persen yang pecah? Pasti ada yang pecah. Berapa persen? Ya. Kemudian warnanya sesuai tidak? Ada tidak bahan-bahan lain yang masuk situ? Nah, itu poin terakhir. Bahan lain itu bisa saja bahan pemalsu, bisa saja secara tidak sengaja. Jadi pasti saat panen ada sedikit kerikil masuk,
ada apa batang jagung atau tangkainya masuk sedikit potongan daun dan segala macam, itu wajar ya. Tetapi yang tidak wajar jika temui bahan pemalsu. Itu secara fisik harus bisa dilihat dulu di awal. Kemudian flavor atau aromanya itu sesuai. Baunya ya bau jagung, baunya ya bau bungkil. Kalau beli tepung ikan baunya itu ya bau amis ikan, tidak ada bau tengi atau bau yang kurang agak-agak keras seperti bau amonia, berarti ada campuran ekstretanya. Kemudian penampakan secara fisik kita lihat visualnya juga tidak berubah ya. Jadi 6 kriteria ini yang harus ada, yang harus kita lihat dalam satu bahan pakan. Dan setiap bahan pakan berbeda ya. Kecuali beberapa poin. Jadi misalnya koin kering itu semua bahan pakan harus seperti itu. Kecuali yang bahan pakan memang cair, tetes atau molasses ya nggak pakai kadar air ini, dia pakai kekentalan biasanya. Bebas kutu secara umum ya, tapi molasses tidak ada, nggak mungkin ada kutu di molasses dan seterusnya. Jadi ini yang harus Anda pahami dan Anda ingat betul untuk menjawab pertanyaan di lapangan maupun nanti di ujian. Nah, kita lihat beberapa bahan pakan. Yang pertama bahan pakan yang berupa yellow atau white corn. Yellow dan white corn yang kuning maupun yang warna pucat putih itu sebenarnya kualitas nutrisinya tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya pewarnanya ya. Santoninnya yang membuat kalau diberikan ke unggas ayam petelur nanti yolknya akan lebih bagus, warna lebih kuning, lebih orange jika dia pakai jagung kuning dibandingkan pakai jagung putih. Tapi sekarang dengan teknologi sekarang dalam pakan bisa ditambahkan santonin buatan ya, santofil buatan. Jadi tidak ada masalah ya sebenarnya. Asal kita tambahkan dan itu jumlahnya kecil sekali. Nah, ini sama kadar airnya maksimum 16%, mau aman ya 14%. Kemudian rusak berapa persen, kotoran material asing ini semua bisa dilihat 3 poin pertama ini bisa dilihat pada uji fisiknya ya. Biasanya dikasih di pen gitu, di nampan, kemudian dia lihat dia misalnya dalam satu pen dia beri 100 gram biji jagung. Kemudian dia lihat yang pecah dikumpulkan, diambilin secara manual pakai manusia gitu, diambilin yang pecah dikumpulkan, ditimbang berapa gram. Katakan dia dapat dari 100 gram itu dapat 5 gram, berarti 5 gram dari 100 gram. Berarti 5% yang rusak, yang pecah. Oke, masih masuk karena maksimum 8%. Di situ ada kerikil, ada sedikit potongan dari daun jagung yang udah kering dan seterusnya. Ada rafianya nih, katut ini. Material asing disingkirkan. Ditimbang berapa? Itu 3 gram. 3 gram berarti 3 dari 100 gram berarti 3%. Oke, maksimum berarti dia maksimum ya. Kemudian aflatoksin, biasa aflatoksin dilihat dengan cara cepat dulu, dengan cara disinar menggunakan lampu fluoresen ya. Karena aflatoksin itu akan berpedar di bawah lampu UV, itu akan berpedar berwarna biru dan hijau, biru keunguan dan hijau. Green dan blue. Jadi aflatoksin adalah aflatoksin B dan aflatoksin G. B itu yang blue, G itu yang green. Blue itu lebih berbahaya daripada yang green. Nah, nanti dilihat diperkirakan area berpedarnya berapa persen dari seluruh area itu. Ya, dari situ nanti bisa diperkirakan ini berarti kira-kira setara dengan sekian ppb. Ya. Kemudian kalau kita khusus yellow corn, kontaminasi white corn itu pasti ada, ya. Itu harus dilihat juga berapa gram white corn-nya pisahkan, ditimbang sekian persen masuk. Kalau semua di bawah maksimum ini bahan pakan itu berarti memenuhi syarat dan bisa masuk ke pabrik dengan tanpa syarat tambahan. Tapi kalau di atas itu mungkin harus ada negosiasi. Sorghum, soybean meal ya semua punya toleransi yang berbeda, punya persyaratan yang berbeda, tapi pada intinya hampir semuanya sama. Material asing 3%, kadar airnya sekitar di bawah 15-14%, aflatoksin sekian ya. Khusus soybean meal proteinnya memang tinggi, SPM itu tinggi ya. Kemudian dia harus ada urea test. Jadi di urease test itu kita tetesi dengan dengan urea gitu ya, urease, nanti akan kelihatan seberapa tinggi aktivitas ureasenya. Makin tinggi berarti tidak baik. Artinya di situ sudah terjadi masih ada kandungan urease yang tinggi, dan urease tinggi dalam soybean meal ditambahkan dengan kandungan protein yang tinggi dalam soybean itu tidak
bagus. Kenapa? Karena akan memicu proteinnya itu menjadi amonia ya, dan ini yang berbahaya untuk ternak ya. Karena soybean meal itu dengan proses panasnya sebenarnya ureasnya sudah akan berkurang banyak. Oke. Berikutnya wheat pollard. Wheat pollard standar lah ya, proteinnya sekian, kemudian kadar airnya sama 4 kurang 14%, katul sama, kemudian sekam harus ada kadar sekamnya, ada maksimumnya. Ini kalau bagus ya, kita bisa tes dengan proglucinol. Kemudian juga ada serangga atau tidak, itu juga akan jadi syarat kita. Kemudian kalau di Indonesia jangan digunakan broken rice karena menir itu masih laku dijual. Tapi kalau di negara-negara seperti di Vietnam, beras juga jadi salah satu bahan pakan yang digunakan untuk ransum unggas. Ya, proteinnya ada, Anda bisa lihat sendiri 9%. Kemudian syarat-syarat ini juga sama dengan yang tadi yang menggunakan katul ya, tidak boleh ada sekamnya yang terlalu banyak. Tepung ikan, tepung ikan itu jadi problem. Kenapa? Karena proteinnya itu berubah-ubah tergantung proses dan siapa yang memproses. Dengan proses yang baik, proteinnya lebih tinggi. Dengan proses yang tidak begitu baik, lemaknya justru yang lebih tinggi. Sehingga standar protein untuk ikan ataupun lemak ikan, tepung ikan itu ya sulit dibakukan. Tapi kalau standar USA, ya standar USA itu minimal 50%. Protein kasarnya. Kalau import lebih tinggi lagi karena dianggap lebih baik ya. Kemudian MPM proteinnya juga minimal 50%. Terus tepung bulu proteinnya tinggi. Tapi hati-hati, bahan pakan yang proteinnya tinggi belum tentu kualitasnya bagus. Kenapa? Contoh tepung bulu. Tepung bulu proteinnya 80% tinggi sekali tuh. Tetapi yang bisa dicerna tidak banyak. Kenapa? Karena dia terikat pada kitin. Ya, proteinnya itu tidak bisa dicerna oleh mikroba rumen. Bone meal proteinnya minimal 25%, kemudian rice bran oil, minyak dari minyak dedak ataupun minyak ikan. Secara fisik nggak boleh keruh, warna bersih, dan free fatty acidnya maksimal 5%. Free fatty acid ini makin tinggi free fatty acidnya, berarti kemungkinan minyak itu menjadi tengi atau rancid juga akan makin besar. Prinsipnya seperti itu. Lebih mudah rusak. Yang soal bahan pakan tadi tidak perlu Anda hafalkan, tapi Anda harus paham pengertian. Pengertiannya di mana? Dasarnya ada di mana? Di slide yang pertama tadi, yang kriteria kualitas pakan. Yang lainnya itu cuma masing-masing bahan pakan punya kriteria tambahan yang berbeda, misalnya mineral proteinnya berapa dan seterusnya. Tapi secara umum kadar airnya sama-sama di bawah 14%, bolehlah 15% ya kan. Ada standar-standar yang tidak boleh diganggu gugat, tapi ada beberapa standar yang memang berbeda. Sebenarnya selama saat kita menyimpan bahan pakan, apa aja sih perubahan yang terjadi? Yang pertama, bisa terjadi perubahan fisik ataupun perubahan kimia yang berakibat pada perubahan kandungan nutrisi. Yang menyebabkan perubahan fisik, kimia maupun perubahan kandungan nutrisi itu bisa berasal dari serangan hama. Nah, ini saya berubah sedikit, maaf. Karena tidak hanya kutu dan serangga. Nah, ini di slide yang lama hanya kutu dan serangga. Tapi sebenarnya hama itu tidak hanya kutu, tidak hanya serangga, di situ ada burung, ada tikus. Nah, itu yang paling sering. Nanti kita bahas. Perubahan fisik. Kalau saat kita menyimpan sesuatu, kita berusaha mengurangi terjadi perubahan fisik dan kimia. Fisik itu apa sih? Perubahan fisik itu apa? Perubahan fisik yang paling sering terjadi adalah perubahan strukturnya. Dia menjadi menggumpal. Contohnya, bekatul disimpan waktu lama jadi menggumpal. Karena mungkin dia kadar airnya naik. Karena kita waktu beli kadar air 14%, kurang dari 14%. Kemudian disimpan dalam kondisi ruangan yang lembab, kadar air yang di lingkungan akan diabsorb oleh bekatulnya. Sehingga bekatulnya kadar air naik di atas 14%. Begitu di atas 14%, 16, 17, 18, mungkin bahkan 20%, dia akan mulai pertama, kemudian kalau temperatur tinggi dia akan mengeras, ngempel.
menggumpal. Kemudian dengan kadar air yang tinggi itu juga akan menyebabkan terjadi pembusukan lebih cepat. Jamur tumbuh di situ, bisa juga menjadikan dia menjadi rancid, ya. Minyak yang tersisa di bekas tetap ada minyaknya walaupun sedikit, akan menyebabkan dia menjadi tengi, ya. Jadi perubahan secara fisik yang kelihatan bisa merubah strukturnya, bisa menggumpal. Kalau jagung mungkin karena ada serangga di situ dia jadi pecah-pecah, berlubang-lubang, atau dia mungkin baunya. Jadi Anda lihat perubahan fisik yang bisa Anda lihat secara fisik atau rasakan. Baunya jadi tengi, ya, baunya jadi nggak enak, jadi apek. Itu juga termasuk perubahan fisik. Temperatur yang tidak tepat, terlalu tinggi dalam ruangan juga akan mempercepat proses kerusakan fisik, ya. Nah, ini adalah contoh gambar yang terjadi saat bahan pakan disimpan dalam kondisi temperatur tinggi, temperatur ruangan tinggi, dan kadar air tinggi serta cukup oksigen. Bisa terjadi yang namanya spontaneous heating atau spontaneous burning. Bahan pakan itu bisa menyala sendiri, terbakar sendiri, dan apinya bisa keluar betul-betul. Bisa kadang-kadang apinya di dalam, seperti Anda kalau membakar sekam gitu ya, nggak kelihatan apinya, tapi dalam ada baranya, asapnya keluar terus, ya, dan temperaturnya tetap tinggi. Ini bukan dinyalakan oleh api, tapi memang karena kombinasi antara kelembapan, temperatur tinggi, dan juga oksigen yang cukup. Ya, dia akan menyebabkan menyebabkan spontaneous heating burning. Sebentar, ini saya bisa nggak ya? Saya coba. Sebentar, saya stop dulu. Saya pindah dulu sharingnya. Tadi saya lupa sharingnya ke nah dia. Nah, kelihatan ya. Ini adalah video yang saya dapatkan dari Java Config Medan. Ya. Ini adalah, kalau saya tidak salah, ini bungkil ya, DCS atau bungkil, saya lupa. Import, ini bahan import. Bahan import ditaruh di gudang, kemudian saat pengas gudang bilang kalau ada asapnya keluar dari situ, dan 1-2 palet dikeluarkan dari gudang, kemudian dibongkar. Di posisi atas kalau kalian lihat, teman-teman lihat itu tidak ada yang gosong, itu betul, lihat tuh apa di karung-karung atas, pinggir itu nggak kelihatan, tapi yang di dalam, di tengah berasap, nyala ini, ya, nyala seperti sekam terbakar. Ini terjadi kenapa? Karena ternyata kadar air di bahan pakan ini lebih dari 14% tinggi, dan saat itu memang pas musim kemarau, udara tinggi, suhu udara tinggi, dan namanya gudang pakan itu kan salah satu syaratnya punya aerasi atau aliran udara yang baik untuk menurunkan temperatur. Saat itu gudang cukup penuh, ya, sehingga kelembapannya cukup tinggi, aliran udara cukup, artinya oksigen cukup, tapi temperatur tinggi. Dan ini berakibat pada terjadinya spontaneous combustion dari dalam bahan pakan. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, ya, memang kadang-kadang nggak logis ya, logis sih sebenarnya, tapi aneh gitu loh, nggak ada yang menyalakan, bisa menyala sendiri. Itulah hebatnya alam. Oke, seperti saya sampaikan tadi, suplai oksigen yang cukup atau aliran udara yang cukup di dalam gudang itu penting untuk mengatur temperatur di dalam gudang supaya tidak terlalu panas. Tetapi negatifnya dengan adanya aliran udara yang cukup, artinya oksigen cukup, ya, maka akan memperbesar risiko terjadinya spontaneous heating jika kondisinya yang lain memenuhi syarat. Kondisi lain memenuhi syaratnya itu apa? Kadar air di dalam bahan pakan itu cukup tinggi, dan temperatur ruang itu juga tinggi. Jadi 3 kombinasi, kadar air dalam bahan pakan, temperatur ruang, plus ada oksigen cukup. Kalau cuma salah satu dari ini, tidak akan terjadi spontaneous heating, ya. Nah, bisa juga sebenarnya biji-bijian kita simpan secara rapat, tutup rapat, ya. Teorinya bagus, prakteknya susah. Anda punya 5 ton jagung
Anda mau tutup rapat sampai anaerob, susah. Ya, susah. Silo itu tidak anaerob. Silo yang untuk nyimpen jagung lah ya, bukan silo untuk silase, beda. Silo silase dan silo untuk jagung berbeda. Silo untuk nyimpen jagung di bawahnya ada aerasinya, ada kipasnya untuk untuk menarik udaranya masuk, udara dalam masuk, disebul untuk mendinginkan itu ada. Kalau silase tidak ada, silase harus anaerob, beda. Nah, tadi sudah spontaneous heating, kemudian juga kadar air yang tinggi juga bisa menyebabkan tumbuhnya jamur. Ini adalah contoh jagung yang disimpan dalam kondisi tidak baik bisa berakibat fatal seperti sebelah kanan. Ini parah ini. Ini jelas nggak bisa dipakai bahan pakannya. Dari mana jamur ini? Jamur itu sebenarnya sudah ada di jagung itu. Dari panen ya tidak seburuk ini. Mungkin hanya ini kalau Anda lihat ini, kenapa dia rusak? Ini karena dia bekas ditotoli burung dimakan burung. Jagung masih di lapangan, sudah siap panen, ada burung datang, dia makan jagung yang dilubangi. Bekas lubang jagungnya, bekas lubang dari burung itu akan mudah sangat terkontaminasi jamur. Karena sebenarnya jagung secara alami di kulit luar ini kan pelapis luar biji ini kan cukup keras. Cukup untuk ditembus oleh organisme itu agak sulit ya. Secara alami, tetapi begitu dia robek, begitu dia terputus, ditotoli burung, dipatuki burung, terbuka, dalamnya akan mudah sekali terkontaminasi oleh jamur. Ya, kalau sudah seperti ini ya disimpan pasti akan makin berkembang biak jamurnya itu. Oke. Kemudian karbohidrat yang perubahan kimia yang bisa terjadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Biasa 3 itu yang paling sering terjadi. Dari ketiga itu karbohidrat, protein, dan lemak, biasanya kalau saya tanya ke mahasiswa, mana sih yang paling mudah rusak dulu? Biasanya jawabannya apa? Protein. Itu keliru. Kalau urutan yang paling cepat rusak, pertama adalah lemak. Lemak sangat mudah rusak. Maka ada pengawetnya. Ya, karena kondisi lemak yang tinggi pasti akan mudah mengalami ransiditas. Kemudian yang kedua baru karbohidrat. Pati lebih mudah rusak dibandingkan protein, tapi lemak lebih mudah rusak dibandingkan karbohidrat. Protein justru yang paling stabil, ya. Tapi sering jawabannya adalah protein. Kenapa? Karena berpikir protein paling mahal berarti paling cepat rusak. Tidak, protein malah yang paling stabil. Oke, kita lihat satu persatu. Saat karbohidrat disimpan, ya, alfa dan beta amilase bisa mengubah amilum menjadi deksin dan maltos. Ya, deksin dan maltos ini yang akan menyebabkan karbohidrat menurun kualitasnya. Oke, biasa terjadi jika kadar airnya lebih dari 14 atau 15%. Ya, amilum menjadi deksin dan maltos. Deksin dan maltos ini tidak bisa digunakan oleh ternak, ya, artinya kehilangan kandungan gulanya. Dan pasti ada peningkatan bahan kadar air dan atau bahan keringnya. Penurunan kadar air dan peningkatan bahan kering. Protein paling konstan seperti yang saya sampaikan tadi. Lemak, sehingga tidak banyak dibahas karena disimpan seperti apapun dia pK itu nggak naik turun gitu, enak itu pK itu. Tapi lemak bisa terjadi proses oksidasi, ransiditas, ya, dan ini melibatkan oksigen. Sebenarnya biji-bijian yang disimpan dalam kondisi utuh itu awet dari oksidasi. Karena dia ada pelapis luarnya. Contohnya sorghum, bulat. Ya, pernah lihat sorghum ya, cantel ya, dia bentuknya bulat, luarnya itu kulitnya kan keras. Ya. Jagung, biji jagung, kulit luar biji jagung itu Anda kalau yang suka makan jagung bakar atau jagung rebus, saya makan biasa terus ada yang nyelip di gigi itu. Nah, itu adalah kulit dari biji jagungnya. Itu juga sulit ditembus oleh oksigen. Dan di bawah kulit itu, di perikarp itu ada semacam antioksidannya. Sehingga lemak yang ada dalam biji itu tidak akan mengalami oksidasi. Tetapi jika biji ini rusak, dipecah, digiling, dirusak oleh serangga, burung, ataupun tikus, dia akan terbuka bagian dalamnya. Ya kayak gigi yang berlubang gitu kan. Gigi yang berlubang, oksigen bisa masuk, terjadi ransiditas. Ya. Bisa terjadi hidrolisis, ya, terproduksi asam lemak bebas,
tapi bagusnya rasiditas ini bisa dicegah dengan menambahkan bahan-bahan antioksidan, ya. Biasa tetraklorid, propil atau kloridin, ya. Ini bisa digunakan untuk menambahkan mempertahankan kandungan lemaknya supaya tetap awet, ya. Dia tidak akan menyebabkan lemak bebasnya lepas. Nah, bagian terakhir, serangan hama. Yang paling sering mengganggu di bahan pakan maupun pakan biasanya serangga, patogen, jamur patogen atau bakteri, tikus dan burung. Ya. Di Indonesia itu ada banyak. Indonesia itu surganya serangga. Tropik itu adalah surganya serangga. Ribuan, ya, bukan ribuan, jutaan mungkin. Nah, serangga yang paling banyak merusak hasil pertanian biasa dari jenis kutu, Coleoptera ataupun ngengat, Lepidoptera. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang pernah lihat. Nah, ini ada gambarnya. Ini kalau paling sering dan gampang dijumpai di rumah-rumah itu adalah di tempat penyimpanan beras. Ya, ini kutu beras kalau orang bilang, ya. Gambarnya seperti ini, seperti samurai, jubah samurai ada gininya. Kemudian juga ada di biji-bijian lain seperti gandum, biasanya kalau di negara-negara 4 musim itu gini, namanya laser grain borer. Kemudian ini ngengat juga bisa. Kemudian ada yang beetle juga macam-macam, ya, masing-masing dengan siklus hidupnya masing-masing, ya. Dan kalau Anda lihat catatan di bawah itu, rata-rata hidup nyaman pada temperatur tropik 20 sampai 45 derajat Celcius dengan humidity yang mendekati daerah rainforest, ya. Kita 80%-an lah, ya. Kalau turun-turunnya sekitar 65%. Jadi masih humidity kita masih termasuk nyaman untuk serangga. Ya. Temperaturnya 28 sampai 32 itu ngene kita betul itu, ya. Kemudian dari telur sampai menjadi dewasa dia hanya butuh 1 bulanan. Ya. 30 sampai 40 hari. Jadi ini cepat sekali. Nah, ini saya tunjukkan satu gambar. Ini ada orang meneliti mencoba memasukkan laser grain borer, jadi yang ini, di dalam toples yang berisi gandum, biji gandum utuh. Dia masukkan 100 ekor di situ, dibiarkan 7 hari. 100 ekor, dia nggak tahu jenis kelaminnya, serangga angin lihat jenis kelaminnya. Pokoknya 100 ekor dimasukkan ke dalam toples ini, kemudian dibiarkan selama 7 hari. Jadi setelah itu dia lihat, setelah 7 hari dia keluarkan semua 100 ekor itu. Dia pilihin betul sampai tidak ada sama sekali serangga yang tertinggal dalam. Berarti bersih, logikanya bersih. Hari ke-8 atau dianggap sebagai hari ke-0, ini masih tidak terlihat ada kerusakan apapun. Begitu 1 bulan, yang tadinya sudah diambilin semua serangganya itu mulai kerusakan. Berarti serangga itu sudah bertelur di situ. Ingat tadi umurnya berapa? 1 bulanan dan netes. Sudah mulai menetas dia, dan dia sudah mulai bereproduksi juga. 2 bulan kurang seperti ini dan seterusnya sampai 128 hari habis semua bahan pakannya. Habis semua grainnya, ya. Gandumnya habis. Kenapa bisa seperti itu? Karena siklusnya reproduksinya dia seperti ini, ngeri. Ya. X ini adalah hari dan Y-nya adalah jumlah inseknya. Dari hari ke-0 sampai hari ke-150. 150 itu berarti 3 bulan. Kalau lihat 3 bulan. 15 bagi 3 ring 5 bulan. Kebalik, 5 bulan. Dari jumlah yang sedikit, ya berapa ekor nih? 10, berarti kalau segini ya berarti kira-kira ini ya sekitar 3 atau 4 ekor lah, ya. Di sini kira-kira posisinya. Dalam waktu 5 bulan dia sudah bisa mencapai 10 juta ekor. Luar biasa. 1 bulan dia mencapai berapa nih? 80 ekor. 2 bulan dia mencapai 1000. Jadi dari 80 menjadi 1000. Ya. 1 bulan pertama dia mencapai 80. Oh, enggak banyak 80. Tapi begitu bulan berikutnya dia mencapai 1000. Ya. Bulan berikutnya lagi dia sudah mencapai 12.000 mungkin, lebih lah, 10.000 lebih. Dan seterusnya.
Jadi peningkatan jumlahnya itu eksponensial, betul. Loncat-loncat ya, tidak urut. Ya, tidak berdasarkan deret hitung. Tapi berdasarkan deret ukur. Nah, itu yang. Nah, tikus gimana? Kenapa tikus merugikan? Secara statistik tikus itu sebenarnya yang ini kita nggak tahu. Dia memakan jatah makanan kita itu 20%. Terkontaminasi oleh tikus. Baik yang akhirnya tidak bisa dimakan sama sekali oleh kita, dicolong mereka, dicuri mereka, ataupun yang terkontaminasi rusak. Itu 20%. Yang jadi masalah tidak hanya mereka memakan 20% itu, tetapi dia juga tinggal di tempat itu, di pangan atau pakannya itu. Kemudian di situ dia mengekskresikan urin dan feses. Urin dan feses ini ya cair kan, terutama urin menyebabkan dia lembab. Peningkatan kelembapan, jamur tumbuh, belum lagi kalau kita bicara urin dan fesesnya bisa membawa penyakit, ya kan? Dan itu memang ada penyakit yang bisa menular dari tikus ke manusia, seperti kasus pada zaman abad Black Plague di Europe itu yang terjadi di abad pertengahan itu, karena juga penyebabnya tikus yang tidak terkontrol yang hidup di gorong-gorong. Ya, di gorong dan di kota. Siang pun dia di jalan berkeliaran kelihatan, dan orang pada abad pertengahan itu ya santai-santai saja karena menganggap tidak ada masalah dengan tikus. Dulu tikus masih dianggap delok kelinci lah kira-kira. Nah, tapi ternyata begitu ketahuan mereka membawa penyakit pes, Black Plague itu berasal dari tikus, nah barulah orang mulai menyadari. Itu populasi rupa berkurang drastis waktu itu. Kemudian tikus punya kebiasaan untuk mengerat. Karena giginya itu tumbuh terus, gigi depannya itu 2 gigi depan atas dan bawah, gigi seri itu dia makin panjang, dia harus selalu mengerat sesuatu untuk mengurangi pertumbuhan giginya. Jadi giginya biar aus. Nah, apapun dikerat, tidak hanya kayu, bahkan kabel pun dikerat, plastik pun dikerat. Ini yang merusak struktur bangunan, merusak peralatan dalam bidang peternakan kita. Kemudian dia juga suka bersarang, ya, dan begitu dia sudah bersarang, beranak pinak. Dan ada bau khasnya itu yang membuat hidung kita manusia tidak nyaman. Ya, itu berasal dari lemak yang muncul di kulitnya itu. Ya, hitam-hitam biasa sarang itu kan mesti ada bagian yang hitam-hitam itu, baunya itu luar biasa. Itu lemaknya. Burung gimana? Nah, kalau burung fesesnya itu kan bersifat asam bersifat asam, sehingga dia sering kali kalau dalam jumlah banyak bisa bersifat korosif bagi logam. Kemudian feses dan dia suka bersarang di tempat-tempat yang ada lubangnya. Ya, bisa nesting di situ. Biasa di saluran udara, di atap atau di atas bagian peralatan yang tinggi gitu. Dia bertelur di situ, bersarang di situ, divakasi di situ, dan itu akan merusak saluran udara maupun struktur yang dia tunggangi, yang dia tinggali. Kemudian fesesnya itu juga berpotensi membawa penyakit. Ya, ada beberapa yang paling gampang itu kalau misalnya burung dara itu mata kita. Kalau manusia sakit mata. Jadi kalau Anda punya burung dara sering matanya belekan, sakit, itu biasanya dari fesesnya. Belum lagi ke paru-paru kita, ke saluran nafas kita. Kotorannya kering, ya kan? Kemudian ya nama kotoran kering kan akhirnya pecah gitu ya, ada yang kena angin, ke bawah udara, ke hidup kita. Itu bisa mengganggu pernafasan kita juga. Dan salah satu yang paling penting kalau kita bicara bahan pakan, gudang, pakan, burung itu membawa kutu. Nah, dia itu bisa membawa kutu, dan kutu itu ada yang bisa hidup di bahan pakan. Nah, ini begitu kutu di bahan pakan, kembali lagi ke insektisida, dia akan merusak bahan pakan yang ada. Nah, bagaimana cara menghalangi atau mengurangi hama ini untuk masuk ke bahan pakan, atau mungkin kalau udah terlanjur masuk, nah itu nanti akan kita bicarakan di kuliah S2. Di S2 itu ada lebih detail. Tetapi pada prinsipnya dasarnya adalah ini. Hama-hama itu butuh 3 macam saja. Pertama air, kedua sarang tempat tinggal, dan ketiga pakan. Pakan jelas tersedia, namanya gudang pakan, nggak mungkin dihindari. Oke, kalau ini bisa kita hindari, jadi prinsipnya 3 hal ini bisa kita hilangkan, mereka pasti nggak akan datang. 3 hal ini ada, mereka pasti datang. Pakan, bisa nggak kita hilangkan pakan dari gudang pakan? Ya nggak bisa, wong itu namanya gudang pakan. Berarti oke, yang biru itu pakan nggak bisa kita hilangkan. Air bisa nggak kita hilangkan?
Saya pernah melihat di gudang pakan itu, mungkin maksudnya baik, dia kasih water dispenser, ya, galon yang ada pencetannya di bawah itu untuk minum pegawai. Yang mereka tidak sadari, mungkin di malam hari saat tidak ada pegawai, itu water dispenser itu kan bagian atas bawahnya itu kan menghadap sini ya. Kalau Anda coba tangan Anda masukkan situ, cek gitu, pasti basah. Di dalam itu, di ujung itu masih ada air tersisa. Dan ini memancing hewan datang. Tikus terutama. Ya, malam tikus datang situ minum dari situ. Dan beberapa tikus cukup cerdas bisa mencet. Percaya nggak percaya, saya pernah lihat videonya. Tikusnya mencet terus keluar airnya dia minum. Nah, berarti kita menyediakan air. Tapi walaupun tidak ada itu, mungkin ada saluran untuk membersihkan, selang. Ya. Kemudian bisa jadi air itu sudah ada di bahan pakan. Makanya saat kita menyimpan bahan pakan, usahakan kadar airnya kurang dari 14% itu meminimalkan penyediaan air bagi hama-hama ini, ya. Tetapi sayangnya seperti serangga itu bisa hidup tanpa air karena dia hanya butuh cairan dari biji-bijian aja yang dia makan, itu sudah cukup. Berarti pakan tidak bisa kita hindari, air ya bisa antara bisa dan tidak, sarang. Dia butuh tempat bersarang, sehingga kita harus tahu kebiasaan mereka. Misalnya burung suka bersarang di atas. Ya kan? Pasti di atas lah ya, kecuali burung yang memang di darat. Burung bersarang di atas, berarti kita harus bagaimana cara struktur pabrik itu di bagian atas tidak ada bagian yang bisa dia pakai bersarang. Contohnya, tidak ada bagian struktur atap yang datar di atas. Ada belandar, ya, balok yang melintang itu atasnya kan rata. Itu harus dibuat bagian atasnya itu tidak rata. Apakah di atasnya dikasih kawat satu buah begitu? Sehingga kalau dia burung mana yang colok itu nggak bisa dia. Karena dia berdiri di satu kawat, burung yang besar ya, bukan burung yang kecil-kecil. Itu agak sulit, apalagi bersarang. Atau diberi kayak paku atau apa, atau bentuknya tidak rata. Itu harus gitu. Atau mungkin lebih bagus, gudang itu bagaimana cara nggak bisa kemasukan burung. Ya kan? Kalau tikus itu suka bersarang di pojok-pojok, di tempat-tempat yang tersembunyi. Sehingga usahakan di dalam gudang pakan itu tidak ada barang-barang yang tidak dibutuhkan. Oh ini ada meja udah nggak pakai, taruh aja pojok gudang sana. Ditumpuk itu jadi tempat nyimpen barang. Disitulah serangga dan tikus suka tinggal. Ya, jadi usahakan apakah misalnya tidak ada barang-barang yang berantakan, yang cluttering, ya di dalam gudang, karena itu akan jadi potensi untuk bersarang mereka. Oke, saya kira itu dulu aja untuk hari ini. Kita sambung lagi pekan depan pukul 9.15. Oke, adakah yang hendak bertanya? Kalau yang bisa on cam, silakan on cam. Siapa yang mau tanya? Silakan tadi. Saya, Pak. Siapa sebut namanya? Kadang agak lama baru muncul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahmid. Oke, Tahmid gimana? Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan di kualitas pakan yang baik itu kan ditentukan oleh flavor salah satunya, Pak. Nah, itu gimana cara kita mengetahui apakah flavor pakan itu baik atau enggak? Soalnya kan kita sendiri kan nggak bisa mencicipi itu. Kemudian yang kedua, tadi kan yang karbohidrat itu ketika dia buruk itu kan kayak terpecah menjadi dextrin dan maltosa. Nah itu bukankah maltosa itu lebih mudah dicerna oleh ternak, Pak? Jadi apakah itu lebih baik atau gimana, Pak? Oke, terima kasih Tahmid. Oke, yang pertama tadi apa tadi? Yang kedua dextrin dan maltosa. Yang pertama adalah apa, mau lali aku? Cara mengetahui flavor. Oh, flavor. Oke. Flavor itu tidak berarti harus dirasakan dicipi dengan lidah, ya. Ini ada yang harus saya luruskan. Teman-teman kalau menulis seringkali menggunakan istilah organoleptik. Uji organoleptik. Uji organoleptik itu melibatkan panca indera termasuk pengecap, termasuk lidah. Kalau di teman-teman yang THT yang menggunakan dolanan pangan, memang dicipi, sosisnya dicipi, burgernya dicipi. Tapi kita di pakan tidak melakukan itu. Ya ada beberapa orang melakukan itu dicipi memang ya. Saya kadang-kadang juga begitu. Tapi kan secara teknis tidak ada itu. Jadi kalau Anda mengatakan uji fisik, itu namanya uji fisik, bukan organoleptik. Salah satu flavor. Flavor itu bisa berarti pakai lidah, bisa berarti pakai hidung.
Penciuman. Nah, pertanyaannya flavornya kayak apa kalau dicium, ya kan? Sebenarnya paling gampang, dia tiap bahan pakan baunya khas. Di DJS baunya paling enak kalau menurut saya, baunya kayak roti, ya kan? Bekatul baunya gimana mendefinisikan bau bekatul? Baunya kayak bekatul gitu kan? Dan itu berbeda-beda sehingga kalau paling mudah justru saat kita mencium bahan pakan, kita mencari bau yang tidak wajarnya. Ada nggak bau apeknya? Ada nggak bau kecut? Ya kan itu bau yang nggak wajar di dalam bahan pakan. Ada nggak dia bau apek, penguk sama ya, jadi bau-bau busuk. Nah, tapi kalau dia berbau manis, dia berbaunya ya natural, berbau seperti bau dedak gitu kan, atau dia berbaunya kayak roti, produk olahan baunya seperti agak-agak gosong karena beberapa bahan pakan baunya seperti gosong, roti gosong. Kenapa? Karena dia menggunakan biasa bungkil-bungkilan itu diekstraksi pakai solvent. Solventnya kan itu akan menarik lemak, kemudian solvent dipanaskan sehingga lemaknya lepas, solvent panas kembali lagi ke bahan pakan sehingga kadang-kadang ada efek bau gosongnya. Itu normal. Tapi bau kecut, bau apek, penguk, tengi, busuk, itu bau yang tidak natural dan itulah cara kita melihat flavornya masih bagus apa tidak. Jadi justru yang dicari ada nggak bau yang tidak normal. Kalau ada di situ coret, berarti nggak memenuhi syarat. Oke, kemudian dextrin dan maltose. Betul, itu bentuk paling sederhana dari gula. Dan itu memang paling mudah diabsorb kalau di intestinum. Oke. Tapi kalau kita bicara, saya bukan ahlinya unggas, tapi saya bicara ruminansia. Kalau saya bicara ruminansia yang dibutuhkan bukan dextrin dan maltose. Dia tidak bisa menggunakan itu secara langsung. Dia butuh karbohidrat. Dia butuh karbohidrat untuk dia fermentasikan menjadi VFA. Hasil samping dari fermentasi karbohidrat menjadi VFA itu ada yang namanya adenosine triphosphate, ATP. Itulah yang digunakan oleh mikroba sebagai sumber energinya. Jadi kalau dia dihadapkan dengan maltose dan dextrin, dia bingung, nggak bisa dia fermentasikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau di monogastrik mungkin itu masih bisa. Saya bukan ahli monogastrik ya, jadi saya nggak berani membuat pernyataan situ nanti nggak keliru. Oke. Gitu ya, Tahmid ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya, bagus, makasih. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Krik, 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 krik. Ditinggal turu kayak kaum rebahan semua ini. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada yang tanya, nggak apa-apa. Nanti seperti biasa kuliah ini sudah saya rekam, nanti akan saya upload linknya di Elok ya. Nanti kalau kalian kebetulan pas mengikuti kuliah sambil rebahan ketiduran, ya saya maklum lah ya, masanya begitu beda zaman. Nanti silahkan ditonton lagi ya lewat Elok. Oke, kalau gitu saya cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, jangan lupa presensi ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.